Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Setiawati dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 4C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang masalah perencanaan dan pembangunan desa dan kota. Dengan subbab yang diambil yakni pendekatan pembangunan masyarakat kota. Kota modern merupakan sesuatu yang menyebabkan sesuatu untuk mencapai kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terjadinya perubahan ekonomi nasional, dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat dan suatu peristiwa dari kesenjangan dan penurunan kondisi lingkungan hidup. Kondisi di kota dengan angka kemiskinan yang tinggi membuat berbagai pandangan yang berbeda. Pembangunan masyarakat di kota harus melalui banyak pertimbangan, yakni pembangunan dan pengelolaan kota dengan baik dan benar demi memberdayakan masyarakat yang memiliki masa depan yang berkelanjutan dan makmur. Contohnya yakni pembangunan masyarakat kota, yakni pembangunan perumahan yang berada di kota untuk meningkatkan layanan publik yang mudah dijangkau tidak hanya dengan transportasi umum, namun dengan berbagai hal yang lainnya. Banyak wilayah kota yang dirancang sebagai kota untuk orang kaya dibandingkan pusat populasi untuk semua orang. Hal ini secara bertahap mendorong segresi sosial dan mengancam keamanan dan keselamatan warga kota. Kata kunci dalam perencanaan seperti kota pintar dan pembangunan kota yang berkelanjutan tidak akan berarti jika teori yang menjadi landasan hanya menguntungkan sekelompok orang. Kota akan tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran selama puluhan tahun mendatang. Namun, agar mesin tersebut menjadi lebih efisien, mekanisme yang menjalankannya yaitu proses perencanaan kota harus diperbaiki. Data dan fakta pendekatan pembangunan masyarakat kota di sini yakni diambil dari wilayah Bontang, Kalimantan Timur. Konsep pembangunan masyarakat kota telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan cara pandang manusia. Pada masa lalu, pembangunan masyarakat diukur berdasarkan mata pencarian yang dimiliki individu sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan ekonomi. Saat ini, konsep tersebut telah berkembang, dapat dilihat dari gambar, yakni pertama adalah peningkatan kemampuan manusia, kedua adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan manusia atau partisipasi politik dan komunitas hak rasa aman. Perhitungan indeks pembangunan masyarakat sampai ke tingkat kota sangat penting mengingat proses desentralisasi atau otonomi daerah yang sedang berjalan di Indonesia ini tentunya terjadinya pemindahan sebagian proses pembangunan dari pemerintah pusat turun ke daerah dan kota. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat, tentang pendidikannya, kesehatan, ketenaga kerjaan dan ekonomi dengan dukungan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Untuk Kota Bontang di sini terbagi menjadi 3 kecamatan, yakni dengan Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara, dan Bontang Barat. Secara keseluruhan, pada wilayah kecamatan tersebut terdapat 15 kelurahan. Kecamatan Bontang sumber daya manusianya yakni pada tahun 2019 penduduknya dengan jumlah pegawai negeri sipil di Kota Bontang didominasi oleh sekitar 3.000 orang dan didominasi oleh pegawai golongan 3 yaitu sebesar 1.700 orang, pegawai golongan keempat yakni berjumlah 411 orang serta sisanya merupakan pegawai golongan 1. Angka tingkat pendidikan di Kota Bontang didominasi oleh lulusan SMA sederajat dan untuk 19% ke bawahnya yakni didominasi oleh siswa lulusan SMP ke bawah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.